Udah sampai sekarang masih ada. Kalau saran saya rumah itu dikembalikan aja ke negara untuk anak-anak negara, anak-anak desa. Karena tanpa rumah itu pun tidak membuat Gala atau kakeknya miskin kan gitu kan Pak. Diserahkan aja ke negara. Dan kalaupun mereka tetap memiliki, Pak Dodi harus punya kamar situ supaya dijaga, ya kan? Ini kok masa tinggal semua dia sendiri satu keluarga di situ kan? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kemarin Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas membongkar soal asuransi yang 530 juta. Asuransi itu menurut Dodi Sudrajat akhirnya diberikan kepada Prof Bambang. Semuanya. Dodi Sudrajat tidak mengambil satu peser pun. Dan inilah yang dipertanyakan oleh Haji Faisal, karena menurut Haji Faisal ada hak Gala di situ. Gala berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh mamanya, karena memang dalam hukum Islam seorang anak punya hak, meskipun ayah dari yang meninggal juga punya hak, tetapi haknya cuma 1/8, sisanya untuk anak yang ditinggal. Karena apapun, jika memang Dodi ini kasihan dengan Gala, maka uang itu pastinya akan diberikan kepada Gala untuk masa depannya. Karena itulah akun dari pendukung Haji Faisal kemudian mengunggah pernyataan Bibi Ardiansyah untuk menampol pernyataan dari Dodi Sudrajat itu. Karena Dodi beralasan bahwa uang itu diberikan kepada Prof Bambang karena Prof Bambang yang membayar semua preminya secara lunas, langsung kontan. Nah, bagaimanakah jejak digital dari ayah Gala Ardiansyah ini yang diwawancara bersama Vanessa waktu itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pernyataan Haji Faisal yang mempertanyakan uang asuransi 530 juta akhirnya berbuntut panjang. Buntutnya adalah kemudian Dodi Sudrajat didampingi Farhad Abbas selaku lawyernya mensomasi pihak Haji Faisal untuk minta maaf, dan jika tidak akan dipidanakan karena Dodi Sudrajat merasa bahwa dirinya dicemarkan nama baiknya dan juga dituduh sebagai tukang bohong. Karena itulah Dodi Sudrajat akhirnya menggelar konferensi pers dan menjelaskan bagaimana kronologi asuransi 530 juta itu, yang memang di situ ahli warisnya adalah dia dan Mayang, dan asuransi itu dibuat saat sebelum menikah dengan Bibi dan dibayar oleh Prof Bambang yang membayar premi asuransinya. Karena itulah asuransi itu kemudian setelah cair diberikan kepada Prof Bambang. Namun kemudian Vanessa Angel dan Bibi sempat mengatakan dan diunggah jejak digitalnya oleh akun pendukung Haji Faisal bahwa kalau Vanessa meninggal, Bibi juga ingin ikut meninggal karena cinta matinya kepada Vanessa Angel. Lantas bagaimana nasib Gala? Secara jelas Bibi di situ mengatakan bahwa Gala sudah diasuransikan untuk pendidikan dan kehidupannya. Jadi masa depan Gala memang sangat dipikirkan oleh kedua ayah dan ibunya itu. Ini hal yang singgung Dalam akun interkini itu, dia seakan-akan mengungkap jejak digital itu untuk menjawab Dodi Sudrajat. Tuh kan asuransinya buat haknya Gala, bukan buat siapa. Dengerin tuh. Dan Kicau Burung, ternyata bukan interkini, akun Kicau Burung memberikan caption dalam unggahnya itu, tua Bangka Budek, nih dengerin jejak digital bapaknya Gala soal asuransi. Begitu yang ditulis oleh
akun Kicau Burung. Kemudian netizen pun mengomentari, kalau dikurek pakai linggis mungkin bisa dengar fakta-fakta langsung dari almarhum dan almarhumah. Min, Mama Puput udah up tuh di storynya. Up juga Min sekalian. Mama Puput aja sadar di situ ada hak anak yatim yang asuransi. Kemudian dibalas oleh netizen, gak usah di up soalnya Bu Puput apapun itu sebelum dia minta maaf sudah menuduh galak anak Hamidun. Bu Puput akan bisa mengorbitkan anaknya jadi artis kalau setidaknya dia minta maaf atas tuduhannya di masa beberapa bulan lalu yang menuduh Vanessa hamil duluan sebelum pernikahan. Karena faktanya almarhumah sudah menikah sah secara agama dengan pernikahan siri pada September 2019 dan menikah kembali untuk sah secara agama dan negara saat dia sudah hamil Gala. Sepertinya Bu Puput sudah mulai sadar juga sih, lama-lama pasti dia bakal up yang sebenarnya. Bener katamu, dia udah nuduh yang aneh-aneh ke almarhumah. Segala dia juga pengen tes DNA, tapi aku yakin sih kayaknya Puput sekarang mulai sadar. Zolimi anak yatim piatu itu berat dosanya. Pasti bakal terkuak, si Puput juga pasti bakal sadar dan buka suara. Tapi emosi banget aku sama Dodo Lipet dan antek-anteknya yang selalu bilang asuransi itu nggak ada hak Gala. Sumpah emosi aku. Kata si Dodot itu asuransi bukan duit bibi, itu duit dari si botak. Katanya dasar stres kasihan keluarga Pak Haji Faisal, si Dodot selalu meremehkan dia. Up di semua akun gosip Min. Codot Abbas. Tuh denger Pak Hab. Tuh lihat dan dengarkan, jangan pura-pura buta mata dan hatinya. Lihat dan dengarkan, jangan pura-pura lupa ya. Lagian punya cucu diimbat juga, bukannya kakak itu ngasih malah sebaliknya. Miris banget sih. Tahu orang saya yang bayar, saya bilang gitu kan. Nah, jadi pihak asuransi telah mencairkan sekitar awal Januari, persis saya sedang di opname pada saat itu. Terus saya tanya sama Pak Dodi, ini nanti jadi fitnah, jangan gara-gara uang receh nanti jadi fitnah. Saya sampaikan terus terang seperti itu. Mending begini, buku tabungannya sama ATM-nya taruh di kantor lawyer saja, ya, bukan di saya sebenarnya. Ini saya luruskan juga Pak Dodi, itu di kantor lawyer kita, di kantor kita. Jadi beserta data-data Vanessa yang lain. Di situ ada buku bank juga yang lain, ada macam-macam lah yang saya nggak mungkin sebutkan di publik, nanti katanya menyebut-nyebut yang sesuatu yang nggak pantas lah di buku. Tapi ada beberapa catatan-catatan, buku diari, ada BPKB juga ada satu. Nah itu ya, tapi itu tidak atas nama Vanessa, tapi itu milik Vanessa gitu, pada yang mesti kita rawat dengan bagus. Kemudian kenapa itu saya taruh di kantor, karena uang itu dalam diskusi kami pada saat 40 hari dulu itu ada keluarga besar almarhum istrinya Pak Dodi, keluarga besar almarhum mamanya Vanessa, terus keluarga besar Pak Dodi. Jadi saya bilang uang ini saya nggak buruk sangka dan tidak seuzon kepada Pak Dodi, saya bilang. Tapi kalau dipegang Pak Dodi supaya lebih amanah, sebaiknya dibuat dua nama, yaitu keluarga besar almarhum mamanya Vanessa dan Pak Dodi. Siapa yang mewakilin terserah, kan gitu. Nah pada saat itu terus kita akhirnya menunjuk tantenya sakit, belum sehat-sehat sampai kemarin bulan Ramadan. Saya tanya, ya udah habis lebaran nanti ngumpul semua, kita buat dalam akun yang baru berbentuk deposito, nanti kita harundingkan beserta penasihat hukum yang lain. Apakah ini nanti rencana memang dibagi dua, Pak Dodi setengah untuk anaknya Vanessa setengah. Nah seperti itu nanti berdasarkan rundingan. Tapi yang jelas saya sampaikan,
Kalau yang bayar itu memang saya, karena pada saat itu saya mendampingi Vanessa di Surabaya.